akan live-nya juga. Soalnya sangat rahasia. Tepuk tangan dulu buat Ibu Haja Sudarsina, luar biasa. Beliau tidak akan membukanya karena sangat rahasia. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Mungkin jawaban kita berbeda ya. Setuju dengan pendapat Ibu Haja Sudarsina karena di tangan kepala kita sangat berharga. Jadi dengan cara apapun kita tidak akan melepaskannya. Oke, tepuk tangan lagi buat Mila, luar biasa. Bagaimana dengan Wisna, mau membuka? Wisna juga tidak mau membukanya. Oke, buka. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahuda, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi atau pengimbasan budaya positif pada SDN Jejangkit Timur, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau ila yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Jejangkit Timur, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jejangkit Timur yang ulun hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hari ini izinkan ulun menyampaikan pengetahuan yang diterima pada pendidikan sebagai amanah untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu pemangku kepentingan terutama di SD kita ini. Jadi ulun akan menyampaikan nanti mengenai perubahan paradigma. Paradigma tahu Bapak Ibu ya? Cara pandang seorang terhadap diri dan lingkungan, dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah masing-masing agar dapat menciptakan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan membantu murid belajar dengan aman, nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan. Ini yang merupakan tujuan pendidikan kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tahu Bapak Ibu ya, Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ibu? Bapak pendidikan. Kenal dong. Walaupun beliau sudah almarhum, namun jasa beliau tentang pendidikan masih kita kenang hingga sekarang. Baik, yang perlu kita yakini bahwa kita ini adalah sebagai guru, profesi mulia yang kita miliki sekarang diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Pak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini dalam catatan beliau pada lampiran pertama dasar-dasar pendidikan tahun 1937. Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh dan kembang anak, serta bisa menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling berkolaborasi, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Masuk materi, mari kita simak bersama pertanyaan pemantik ini dulu Bapak Ibu. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini yang terjadi pada saya sebelumnya ya. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu juga saya lakukan sebelumnya. Anak-anak, kalau hari ini pian lambat datang 10 sampah. Ini selama ini yang saya lakukan. Kita akan menjawabnya nanti di akhir apakah setuju dengan pernyataan ini setelah kita melakukan diseminasi ini. Yang ketiga yang sering kita lakukan juga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pun juga saya pribadi lakukan selama ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi budaya positif ini ada 6 materi yang dipelajari. Pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi. Yang kesemuanya ini tujuannya adalah untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke Bapak dan Ibu, kita masuk materi yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mari kita melakukan kegiatan berikut dulu. Bayangkan Bapak dan Ibu bersama, anggap kawan di samping adalah teman main Bapak dan Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda. Sementara tuliskan saja dulu Bapak Ibu, bayangkan tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa? Bayangkan saja Bapak Ibu. Kita bayangkan kita menulis sebuah benda, yang benda ini adalah milik kita. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan segala daya, sekuat tenaga. Buat sebuah kepalan. Sudah bisa dibayangkan Bapak Ibu, misalnya ini suami.
suami saya ini akan saya jaga dengan sekuat tenaga. Tidak akan saya biarkan satu orang pun merebutnya. Bayangkan ya. Kan yang paling berharga tadi atau emas? Sudah kak Punya emas. 2 kilo. Nah, tidak akan saya biarkan seorang pun memegang emas saya ini. Sudah Bapak Ibu ya. Kemudian teman Anda, teman Bapak Ibu akan mencoba juga dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan lain sebagainya agar bisa membuka kepala tangan Bapak dan Ibu. Kira-kira apa sih yang akan terjadi? Pendapat dari Ibu? Buka atau enggak? Enggak. Soalnya sangat rahasia. Tepuk tangan dulu buat Ibu Haja Sudarsina, luar biasa. Beliau tidak akan membukanya karena sangat rahasia. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Mungkin jawaban kita berbeda ya. Saya setuju dengan Ibu Haja Sudarsina. Oh, Mila. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Haja Sudarsina karena di tangan kepala kita sangat berharga. Jadi dengan cara apapun kita tidak akan melepaskannya. Oke, tepuk tangan lagi buat Mila, luar biasa. Bagaimana dengan Wisna, mau membuka? Wisna juga tidak mau membukanya. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi bervariasi, tapi di sini alhamdulillah semuanya sepakat tidak akan melepaskan, tidak akan membuka genggaman. Siap? Karena tadi kriterianya suami ibu-ibu ini. Jadi tidak ada yang mau berbagi dalam hal ini. Oke? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh dari kegiatan tadi? Ternyata kita akan mengetahui siapa sih yang sesungguhnya memegang kontrol Bapak Ibu. Siapa? Siapa Bu? Kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol, yang menutup kepala tangan adalah kita sendiri. Sepakat Bapak dan Ibu? Oke, kita sepakat. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Tadi kan kita sepakat yang mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Selama ini ilusi kontrol, tahu Bapak Ibu ilusi? Ilusi apa Bapak dan Ibu? Salah persepsi. Nah, miskonsepsi orang bilang. Katanya ilusi itu guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian sebuah ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi juga bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian sebuah ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak dan Ibu, kenapa ini dikatakan sebuah ilusi? Jadi seorang psikiater yang nama beliau adalah Dr. William Glasser. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai sekalipun. Mereka ada tujuan-tujuan tertentu. Ilusi kedua bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sebelumnya kita mungkin berpikir seperti itu Bapak Ibu.
dengan memaksa seseorang itu sudah benar tindakan yang dilakukan. Ternyata apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Sekali dua kali mungkin mereka bisa terima. Tapi kalau mereka merasa dipaksa terus-menerus, tidak akan mereka lagi mengerjakan. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon ini yang biasa kita lakukan sekarang ini, menuju kepada teori kontrol yang dikembangkan oleh William Glasser tadi. Kalau stimulus respon yang kebiasaan kita, itu semua orang melihat yang sama, melihat hal yang sama. Kita memikirnya, oh orang itu bisa sepemikiran dengan kita, padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Saya mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Jadi anggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain mulai hari ini coba kita perbaharui, bahwa yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan pada orang lain. Stimulus respon juga kita mencoba merubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini saya lakukan sebenarnya. Padahal yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, terhadap lingkungannya. Ini juga sering saya lakukan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kan Bapak Ibu ya? Kalau anak berperilaku buruk, kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ada kebutuhan dasar yang ingin mereka capai, yang ingin mereka penuhi sebenarnya. Kemudian stimulus respon yang selama ini modelnya berpikir menang kalah, sementara teori kontrol ini berpikir menang-menang. Sekarang kita akan berbicara mengenai makna disiplin. Kita fokus pada poin 4. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Ini yang selama ini dilakukan. Aku berbuat ini agar aku dianggap patuh terhadap aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau aku melanggar, aku nanti akan dapat hukuman. Aku nanti akan dapat teguran dari Bapak Ibu guru. Nah, itu selama ini yang ada sekarang ini. Termasuk di sekolah kita ya Bapak Ibu. Masih belum pada tahap meyakini dengan disiplin itu sendiri, bahwa apa yang kita hargai itu untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang ingin kita peroleh. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita? Sepakat bahwa tujuan pendidikan sekarang adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu ya? Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, mandiri, benar, kritis, berkepentingan global, gotong royong. 6 karakter mulia ini yang ingin kita jayakan di sekolah kita dulu. Pertama, anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mereka bisa mandiri, bernalar kritis,
bisa berkebinekaan global, memiliki relasi yang baik dengan kawannya, dengan gurunya, kemudian bisa bergotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang mudah-mudahan bisa menjadi budaya. Kalau selama ini yang pertama beriman dan bertakwa sudah mulai kita tanamkan di tempat kita, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Namun masih saja harus ada kontrol dari guru, masih belum lagi motivasinya dari anak-anaknya, termasuk juga dari guru-gurunya. Selama ini kalau ulun perhatikan ya, seperti yang pertama beriman dan bertakwa, karena ada kegiatan Jumat Takwa, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa sama-sama, jadi anaknya melihat oh ternyata gurunya juga ikut kegiatan Jumat Takwa. Jadi kita sebagai guru menjadi contoh teladan bagi anak didik kita bisa bersamai mereka. Kalau ada kegiatan keagamaan, kita duluan yang menjadi teladan. Mereka sholat, kita juga ikut sholat. Insya Allah ke depannya mudah-mudahan ini menjadi budaya di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Materi yang kedua. Tadi berapa Bapak Ibu? 6. Baru kedua. Tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada hal baru dan itu penting Bapak Ibu yang ulun di sini juga baru mengenalnya, tentang penghargaan nanti setelah ini. Baik, tadi yang Bapak Ibu mungkin masih belum mengenal Bapak KHD. Nah, ini Bapak KHD. Menurut beliau, menurut Ki Hajar Dewantara, apa Bapak Ibu merdeka itu? Merdeka dalam artian bebas dari cengkraman penjajah. Tapi kalau bebas artian di sini yaitu terlepas dari perintah, tapi tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terima kasih Bapak. Betul apa yang Bapak sampaikan, dan kita juga sepakat bahwa yang namanya merdeka itu bebas, senang, bahagia dilakukannya. Aku mau ini, aku mau ini. Cuman di sini kita guru mengarahkan kepada hal-hal yang positif, Bapak dan Ibu. Itu tujuannya untuk menciptakan budaya positif. Merdeka dalam artian merdeka mereka melakukan hal-hal baik, karakter-karakter baik yang nantinya akan membudaya di sekolah. Untuk bisa menciptakan budaya positif ini, kemarin kita juga sudah melakukan pengimbasan kepada orang tua tentang pendekatan apa Ibu? Restitusi. Pendekatan restitusi. Nah, jadi caranya Bapak Ibu, kita sebagai guru, misalnya ada sebuah masalah yang harus kita selesaikan dan masalah itu parah. Ada yang namanya pendekatan restitusi. Melalui pendekatan ini, anak tidak merasa disalahkan, mereka akan berubah dengan kemauan, dengan motivasi diri mereka sendiri. Seperti apa langkah-langkahnya? Nanti pada bagian akhir kita bisa melihatnya. Di sini kita sebut dulu pengertian restitusi itu apa sih? Mohon Ibu Ria. Nah, apa sih Bu restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Inggih, terima kasih Bu. Jadi kata Bu Ria tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri lagi, tidak merasa diasingkan setelah mereka berbuat salah, Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak dan Ibu. Bu Ila. Nah, Bu Ila, tolong bacakan ciri-ciri restitusi yang 9 ini supaya maknanya akan kita dapatkan ya. Yang keras Ibu ya. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan di sini maksudnya bagaimana menurut Ibu memperbaiki hubungan? Misalkan kita mendapati anak yang sedang berkelahi, permasalahan di antara mereka itu mungkin ada salah satu dari mereka mengolok-olok misalkan. Nah, kemudian anak satunya merasa tersinggung. Nah, dari situ kita si guru karena dilaporkan kepada guru dan kita berusaha untuk memperbaiki, kita lihat dulu sikap si anak itu bagaimana yang diolok-olok, kemudian dia bagaimana rasa dia untuk mempertahankan dirinya atau membela dirinya, kemudian di dalam membela diri itu bagaimana sikapnya, lalu kita hubungkan lagi dengan si anak yang menjadi anak tadi, kita begitu juga sebaliknya sama, hingga di antara kedua anak ini merasa mereka saling bersalah, dan untuk merasa kesalahan mereka itu akan menjadi penguatan pada dirinya, hingga dirinya akan merasa percaya diri dan akan baik kepada sikapnya, lalu mereka akan bermaaf-maafan karena kesalahannya masing-masing. Jadi itulah untuk hubungan mereka tetap terjaga baik dan si kedua belah pihak bisa tetap terjalin hubungannya. Ini benar yang Ibu sampaikan ya. Jadi setelah praktek misalkan ada masalah kemudian direstitusi tadi, mereka bisa lagi memperbaiki hubungan yang asalnya bermusuhan, kata Ibu tadi, menjadi baikan. Itu tujuannya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Nanti kita akan bisa menjawab ini apakah benar nggak ya restitusi ini adalah cara yang paling baik. Nanti pada bagian-bagian akhir, pada tahapan segitiga restitusi kita bisa buktikan, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut dulu materi yang ketiga, yakni keyakinan kelas. Jadi ada dasar dulu, ada keyakinan kelas dulu yang kita buat bersama anak-anak. Apa saja yang ingin karakter apa saja yang ingin kita kembangkan. Jadi kita bikin dulu di kelas. Kemarin kebetulan kami sudah melakukannya di kelas 4. Bagaimana caranya? Jadi Bapak dan Ibu selama ini mungkin sudah membuat yang namanya peraturan kelas atau apa Bapak Ibu?
tata tertib. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini di atasnya lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini itulah yang mereka akui, yang mereka yakini, yang mereka akan jalankan, yang datang dari mereka sendiri. Jadi kita bikinnya sama-sama. Mereka ingin kelasnya seperti apa, kemudian mereka catat, dan kemudian mereka tempel, mereka lihat terus-menerus, sehingga mereka akan senantiasa merasa bahwa itu adalah keyakinan kelas, keyakinan yang harus mereka jalankan setiap harinya. Kemarin itu masih ada Bapak dan Ibu. Pertama kita diskusi dulu, anak-anak Ibu, kelas kita ini maunya seperti apa sih? Banyak ide-ide dari anak yang mereka tuliskan dalam kertas, kemudian mereka tempelkan. Dari sana kemarin diperolehlah ada beberapa keinginan anak yang sama, kemudian kita kelompokkan Bapak dan Ibu, sehingga kita yakini ada 4 kemarin keyakinan kelas. Mereka yang ingin mengumpul tugas tepat waktu, datang tepat waktu, nah itu kita kelompokkan menjadi 1. Kita tulis kemarin berdisiplin waktu. Yang kedua, banyak juga ide-ide anak itu kemarin maunya kelas mereka rapi, kelas mereka bersih, jangan kalau sudah buku disusun itu gak boleh lagi dihancur-hancur, gak boleh lagi dirusak-rusak susunannya. Kemudian kemarin kami sepakat juga menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada lagi anak yang menuliskan kemarin beberapa pada saat guru menjelaskan, menghargai pendapat kawan. Nah itu kita tulis juga bersikap sopan, baik. Kemudian ada juga gak boleh ngambil punya kawan katanya. Berarti masuk jujur, gak boleh mencuri gitu. Jadi masuk jujur kemarin. Kemudian ada juga nggak boleh lari-lari, nggak boleh teriak-teriak. Nah kita sepakatnya kemarin menjaga kesehatan. Jadi 4 ini nanti Bapak Ibu bisa di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas ini, yang senantiasa mereka melihat apa sih keyakinan kelas yang ingin mereka capai gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita bikin sama-sama. Nah ini bagannya. Jadi budaya positif itu yang paling luarnya. Pertama dulu dari peraturan kelas, kemudian peraturan kelas ini kita lanjutkan menjadi keyakinan kelas hingga menjadi lingkungan yang positif. Kalau nggak ada lagi anak yang membuang sampah sembarangan, misal karena tadi keyakinan kelas sudah mereka sepakati menjaga kebersihan dan ya, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Melalui lingkungan positif ini nanti harapannya akan menjadi kebiasaan yang membudaya, yang disebut dengan budaya positif. Ini harapannya Bapak dan Ibu. Ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini kesepakatan kelasnya. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa saja kembangkan maunya kelasnya seperti apa dulu. Jadi dari kelas-kelas dulu, dari kelas-kelas kita dulu, nanti jadi lingkungan sekolah Bapak Ibu ya. Bisa juga melalui ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu tabel TY. Terlihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Tampak seperti apa sih? Berarti tampak seperti kelasnya bersih. Berarti tidak tampaknya apa Bapak Ibu? Contoh yang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kira-kira terlihatnya seperti apa Bapak Ibu? Terlihatnya seperti apa? Yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati
semua orang dan barang milik orang lain. Hormatnya gimana kira-kira ya? Nggih. Terlihatnya seperti apa? Berarti tidak mengambil barang orang lain. Berarti terlihat kan? Tidak mengambil barang orang lain. Berarti menghormati orang yang sedang berbicara. Kemudian perilakunya seperti apa? Ya tidak mengambil itu tadi. Kita tulis di sini terlihat. Ini aksi nyatanya seperti apa? Berarti kalau ada punya orang lain, nggak mengganggu, nggak mengambil, apalagi saya mengambil ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Disiplin mereka, komitmen mereka ya. Berarti kalau ada tugas mereka akan mengerjakan, terlihat seperti mengerjakan tugas mereka. Tepat waktu berarti ya catatannya, karena untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalkan nih hari ini selesai pembelajaran ini, tugasnya ini, berarti terlihatnya mereka mengerjakan tugas sesuai yang dijadwalkan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Terlihatnya seperti apa? Toleransi. Oke. Jadi merasa diterima, dia nggak dibully ya, nggak dibully. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, yang selama ini kita bikin peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan Bapak dan Ibu. Keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelasnya berkomitmen. Misalkan hari Sabtu baju olahraga, komitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan ya. Kemudian narkoba itu mungkin anak kelas 1, kalau kita nggak ada di sini ya. Kemudian antri, berarti keyakinan kelasnya sabar gitu ya. Gunakan masker kalau mau yang kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kemarin ada yang menulis itu, nggak mau melihat anak-anak yang teriak-teriak. Nah itu untuk tujuannya apa Bapak dan Ibu? Keselamatan. Nah ini yang akan Ulun sampaikan tadi, bahwa yang Ulun spesial tadi. Mungkin kaget Bapak Ibu waktu ini belajar ini. Ulun sampaikan pada instruktur kemarin, ini Bapak merupakan hal baru. Ini menggani ibu karena ibu baru duit 5.000. Orang ini kada mau Pak, kalau anak band kan beda. Kalau ini kan orang ini kan mau nih, uyuh nih, mangkuk banyu nih misalnya. Lana aja deh contohnya, terus Lana. Video Kak, ada Bapak, biar diskusi malah kita. Nggih. Nggih. Karena tolong ibu ambilkan air. Nah itu ada penilaian tersendiri sebagai penghargaan, karena kamu nanti mungkin bisa dikasih nilai bagus karena kamu sudah melakukan yang terbaik untuk membantu guru meskipun tidak melalui pelajaran. Ini sudah salah satu pembelajaran kamu untuk patuh kepada guru. Nah, menurut Bu Isna deh, apa sih bentuk penghargaan yang Ibu berikan tadi kesan Lana yang hakun membantuinya? Masuk nggak penghargaan yang dimaksud dihukum oleh penghargaan ini? Lana diminta Ibu membeli air kan Bu ya? Lana diminta Ibu membeli air, kemudian ada imbalan nih dari Ibu. Lana, nilai kamu akan bagus nanti meskipun di dalam pembelajaran mungkin kamu kurang gitu ya. Tapi ada nilai plus dari Ibu. Nah, menurut atau sisa uangnya? Ini atau sisa uangnya silakan. Nah Bu, menurut yang kita pelajari ini katanya
khawatirnya itu akan diingatnya terus di dalam hatinya. Kalau aku nih hari ini menggani ibu, melukarkan ibu banyu, kemungkinan kada belajar kin aku nih kada bapak juga, karena aku nih dibarisiin duit juga. Nah modalnya itu jadi orang kan berpikir kemarin itu, oh ilah bujur juga aja dulu nih. Ini, nah ini, yang maksud di materi ini Bapak Ibu, mungkin selama ini kita ada sadar, kita kan memikirnya tuh kalau anak ini diberi penghargaan motivasinya akan lebih lagi begitu. Selama ini kan kayak tuh ada juara 1, juara 2, juara 3. Ini memang tuh itu yang ulun lakukan sekarang, makanya ulun kaget waktu ada materi ini. Ulun bertahan langsung. Jadi kata ibu guru instruktur di sana itu fasilitator mendiseminasikan atau mengimbaskannya pelan-pelan aja Bu, biar mereka bapak ibu gurunya di sana bisa mengerti. Kita beri arahan saja dulu, kita beri contoh-contoh dulu, kayak di sini Bu. Ini Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sepakat nggak dulu ini Bapak dan Ibu? Jadi ketika kita menyuruh orang menjanjikan hadiah, nah kita nih di hati kita nih orang ini saja ada. Jadi harus kuberi hadiah dulu, hadiahnya nih mau. Nah, ini ulun ini. Ini ulun maksudnya ulun berpikirnya kan kayak ini. Jadi maksudnya ulun itu pikiran-pikiran ini yang akan kita rubah. Nah, yang akan kita rubah jadi bikin anak-anak kita ini timbul motivasinya dari dalam dirinya, seperti anak Bapak tadi. Bagaimana caranya? Nah, caranya tadi nanti di akhir akan kita cari sama-sama. Oh, selama ini yang aku lakukan, yang aku rasa sudah bujur nih setelah sekolah di guru penggerak ini, banyak yang miskonsepsi tadi, yang sebuah ilusi tadi itu Bu, maksudnya dulu. Coba kita baca kasus Bu Anas Bu. Nah, siapa yang bersedia? Bu Herlina ya, kasus Bu Anas. Baca apa dulu ya? Pak Hadi ya, bismillah. Ibu Anas, guru kelas 2B, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dan dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, sekalian jawabkan aja Ibu. Ini terkait dengan pengamat dihukum penghargaan tadi. Jadi yang dilakukan Ibu Anas itu tidak
menjadi pembiasaan atau tidak menjadi budaya karena tergantung kepada siapa yang memberikan. Jadi murid-murid Ibu Anas tergantung Ibu Anas, tidak tergantung dengan orang lain karena peraturan Ibu Anas tadi tidak membekas kepada diri anak atau tidak membiasakan kepada diri anak. Gitu. Oke. Oke Bu, terima kasih. Jadi sepakat dong dihukum penghargaan, buktinya kembali berhamburan. Ya, dulu begitu juga Bu, ulun mengaras dulu, ulun kayak tujuan instruktur selama ini kan ulun melakukan kayak gitu Bu. Kenapa sih dibilang belum tepat gitu kan? Ulun bilang setelah di banyak nih Bu, contoh-contoh kasus ini banyak. Setiap yang disampaikan itu ada contoh-contohnya. Jadi ulun, oh memang benar ternyata buktinya. Nah ini jadi orang membuat yang 8 tadi ada dasarnya setelah melakukan beberapa riset. Coba satu lagi Bapak dan Ibu. Pakat aja ya, berarti dihukum penghargaan. Ternyata bagian dari dihukum penghargaan ini karena ada lagi riset yang menerangkan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Kalau kita bilang mungkin di tengah umum, apa penghargaan merusak hubungan? Penghargaan kan selama ini kami jalankan gitu. Ternyata setelah ulun membaca ini, mari kita sama-sama baca. Ibu Somel sekarang yang membaca. Penghargaan merusak hubungan. Satu, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Tiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, sepakat Bapak Ibu lagi? Nah, penghargaan ternyata merusak hubungan. Gimana cara kita nanti memperbaiki miskonsepsi selama ini? Mungkin penghargaannya tadi kata yang Bu Haja Sudarsina sampaikan, bagaimana itu membuat mereka menjadi kebiasaan seperti itu Bu ya, sehingga tidak dihukum oleh penghargaan. Oke, ini kita lewat saja. Kita sepakat aja ya bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ada 2 riset di sini. Nanti materi ini akan ulun berikan juga kepada Bapak dan Ibu. Nah, penghargaan menurunkan kualitas juga ternyata Bapak dan Ibu. Jadi pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik lagi. Jadi yang semula bagus, karyanya bagus, tiba-tiba setelah dikasih penghargaan malah menurun. Yang menang siapa? Yang tidak dibayar. Mereka mengasah diri menjadi lebih baik lagi. Jadi sepakat juga kita bahwa penghargaan menurunkan kualitas. Oke, kita lanjut lagi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita bisa introspeksi diri selama ini apa sih yang sudah kita lakukan pada anak-anak didik kita. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pian nakai karena ibu hukum mengambil sampah. Kalau konsekuensi apa Bapak Ibu? Sesuatu yang harus terjadi. Contohnya seperti apa? Bu Isna bisa beri contoh untuk pernyataan pertama, hukuman konsekuensi. Misal nih, anak datang terlambat.
kita kasih hukuman. Memutiki sampah. Mutiki sampah, ngambil sampah. Kalau kita tidak melakukan hukuman tersebut, tapi dia konsekuensinya adalah tidak bisa mengikuti pelajaran karena terlambatannya itu, menurut Bapak Ibu yang berhasil pada bagian mana? Yang hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ini. Dia merasa rugi ya. Jadi besoknya dia berusaha datang lebih tepat waktu. Di akhir nanti kita akan tahu lagi bahwa di atas konsekuensi ini ada yang lebih baik untuk motivasi diri. Kalau hukuman mungkin mereka akan melakukannya sambil sedih, mengambil sampah. Tapi kalau kita tidak menerapkan hukuman, mereka sedih juga, sama-sama sedih, nggak bisa mengikuti pelajaran misalkan, karena itu merupakan konsekuensi yang harus dia terima. Hukuman bisa membuat fisik anak sakit. Kalau dulu zaman guru dulu kata bapaknya Ulia kemarin sampai ditempeleng, ya. Baik juga ya. Nggih, pintar joyanya wah ini. Nggih. Tapi kalau ada yang lebih baik cara penyelesaian masalah, kenapa kita tidak mencobanya, Bapak Ibu? Seperti itu kan ya? Nggih. Mungkin Bapak Ibu bisa aja di sini melihat apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita masuk, materi keempat yakni kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi mereka tadi bertindak dan bertingkah laku kita sepakat karena memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang. Apa saja Bapak dan Ibu? Belum terbesar ya. Bapak Hadi ya. Satu, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Yang lain bertahan hidup. Nggih, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita ya. Jadi kita bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita capai. Membaca cerita Pak Zulfikar biar kita bisa merefleksi diri Bapak dan Ibu. Buria. Bacakan Pak Zulfikar Buria lah. Biar kita bisa Adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP dengan generasi muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar,
dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Bisa Ibu Ria menjelaskan apa kira-kira yang dilakukan oleh Pak Malik? Oh, wajah. Wajah jawabkan. Pak Zulfikar, apa yang Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Kira-kira apa, Bu? Oh, oke, ulun bacakan lagi. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda ya. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakan beliau. Dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Jadi terang-terangan dia dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal dengan seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Si Pak Zulfikar datang nih Mendengar informasi. Rina terkait dengan kebutuhan dasar. Mungkin ya, mungkin saja nih Pak Malik itu sebelumnya dia ingin yang menjadi kepala sekolah di sana, kemungkinan. Jadi dia ingin berkuasa. Nah, kekuasaan itu tadi tiba-tiba datang orang kan. Nah, adalah di hati mungkin ya, adalah di hati beliau yang tidak suka itu, kemudian selalu menentang dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi alasan beliau pada suka dengan Pak Zulfikar bisa jadi karena beliau ingin berkuasa, ingin menjadi kepala sekolah di sana, atau bisa jadi kepala sekolah yang sebelumnya itu beliau sangat senangi. Dia nggak tahu nih kepala sekolah barunya apakah 2 CS dengan beliau nantinya, kan mungkin seperti itu ya. Nah, jadi alasan Pak Malik kada suka dengan Pak Zulfikar punya tujuan. Maksudnya itu terkait dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Bisa jadi nggak diperhatikan lagi oleh Pak Zulfikar yang hanya datang ini sekarang karena sebelumnya kepala sekolah dia CS, yang datang ini tiba-tiba nggak CS lagi, atau nggak bisa PDKT Bu ya, kada bisa PDKT. Bisa jadi sudah lama menginginkan jabatan itu, aku nih maunya jadi kepala sekolah, tiba-tiba dari dinasnya datang langsung. Nah, itu malah kada nyaman di hati Sidin, lalu Sarif lawan Sidin. Jadi kita seandainya kita, apa yang kita lakukan pada Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Kira-kira apa ini Bu? Bu Hajah gimana? Pendekatan. Oke. Pendekatan. Tes kepala sekolah berarti langsung nih. Pendekatan kepada guru tersebut, diajak berbicara apa maunya, terus kemauannya apakah kita bisa kolaborasikan dengan kebijakan kita. Kalau tidak, mungkin kebijakan kita akan disederhanakan dengan membuat peraturan bersama ya, seperti yang kita lihat dari materi-materi sebelumnya tadi. Berarti kita harus tadi konsekuensi, kemudian membuat peraturan bersama apa-apa aja, jadi tidak dimonopoli oleh Pak Zulfikar yang membuat kebijakan. Terima kasih Bu. Ceritanya ini kita yang jadi kepala sekolah Bu. Maksud pertanyaannya begini. Kita ini kepala sekolah baru di sekolah ini, gitu ya. Ada kawan kita yang kada setuju dengan pendapat kita. Nah, seandainya kita jadi ada di posisi Pak Zulfikar, ngapain kita kepada Pak Malik itu? Komunikasi bisa ya. Oke, komunikasi
2 mata, 4 mata gitu ya, nggih, boleh. Berarti Ibu lulus jadi kepala sekolah. Cara berkomunikasi itu ada lagi tip-tipnya. Oh, bisa Diajak di suatu tempat makan, kemudian diajak ngobrol, kemudian dilihat di latar belakangnya apa dan bagaimana. Kita belum tentunya cara mulai menyangka si Pak Malik ini tidak suka dengan kita sebagai kepala sekolah itu. Mungkin dia punya masalah lain yang mungkin pada saat kita ketemuan atau rembukan atau menyampaikan kiat-kiat dari kita untuk teman-teman itu mereka bisa Bapak tadi bisa kita ketahui gitu. Kalau yang ada tahu dari hati kita. Oke, terima kasih Ibu. Ini cocok ya jadi kepala sekolah. Dari kepala sekolah sendiri, gimana Pak? Misalkan nih ada, nggak apa-apa, langsung aja nanti Pak di atas langsung melihat. Pokoknya kita diskusinya ramai. Ini kan tergantung kepada pengalaman kita. Artinya pengalaman yang berhubungan dengan cerita yang ada di sana. Kita mau pindah ke Jejali Timur, ya kan? Iya. Pindah ke Jejali Timur memang suatu perjalanan yang tidak tahu kita kemana perjalanan, ternyata dan tidak mengira sama sekali bahwa perjalanan kita ke sini. Tapi yang namanya di atas, nama ngatur, yuk sudah ke sini. Nah, mungkin atas kedatangan saya ke sini di Jejali Timur ini mungkin kira-kira ada yang menerima, kira-kira mungkin kayak apa nanti kalau kepala sekolah yang datang ini. Kira-kira kayak itu kan? Ya. Lalu dalam bahasa kasarnya tuh mahahar-hahar. Apakah akan merusak budaya kami nanti kalau sekolah datang ini? Ya kan? Kebiasaan kami yang seperti ini mungkin akan rusak. Tapi kalau memang tujuan itu baik, nggak jadi masalah bagaimana rintangan, halangan dan sebagainya akan dilaksanakan. Oke, bagus sekali jawabannya. Pas berarti posisi kepala sekolah. Saya sebelum ke sini karena terhalang beberapa bulan, kita pun sudah mencari apa-apa kira-kira di Jejali Timur itu yang menjadi pemikiran nanti kalau saya ke sini. Itu saya sudah kaji, baik di lingkungan masyarakat maupun di dalamnya. Jadi sebagian saya tahu sudah apa kira-kira kiat-kiat baik dari guru maupun masyarakat dan sebagainya. Nah itulah kira-kira jadi saya tertarik karena adalah apa namanya cerita seperti ini. Cerita terima kasih banyak Bapak sudah berbagi pengalaman. Ada lagi yang mau menjawab kira-kira Bapak dan Ibu? Betul apa yang Bapak sampaikan dan Ibu sampaikan tadi bahwa sejak awal karena kita sangka baik dulu, just thinking positif dulu ya, jangan seuzon dulu. Jadi bagaimana kita bisa pandai-pandai membawa diri kayak kepala, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi bisa-bisa membawa diri, bisa-bisa bikin relasi yang baik seperti apa, dibawa makanan kayak ada dulu jadi bawa diri. PDKT dulu lah. Bagus, baik sekali Bapak dan Ibu. Nah, ini jawaban Pak Malik setelah dibawahi tadi. Iseng aja sih aku sebenarnya, aku senang lihat Kapsek baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat gitu. Ngetes ternyata. Ngetes ternyata. Mungkin orangnya si Malik ini bisa jadi orangnya iseng, usil kata Pak Adi. Pintar gak lah Kapsek jangan mentes gitu. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang dia biar dia kenal sama aku gitu, dan aku ini nantinya bisa dekat sama beliau. Apalagi Kapsek yang baru itu cantik misalkan ya. Nah tadi belum diajak aja sudah dibawa Kapseknya jalan ke makan. Kemudian kebutuhan penguasaan nih bisa jadi
cara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham, maka masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah, jadi bertakon terus sirin padahal mungkin tidak ngerti juga. Dasar asli kada mengerti. Kemudian kebebasan. Gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan. Jadi mendengarnya bosan dia. Saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Jadi dia pengen bebas gitu ngomongnya. Mungkin bicaranya terlalu formal gitu mungkin ya. Jadi nggak bebas, beliau merokok aja nggak boleh misalkan. Itu Bapak dan Ibu. Nah, posisi kontrol sudah. 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Jadi identitas gagal itu ada 2, berhasil sukses itu 2, dan yang berhasil sukses kontrol diri 1 namanya manajer. Jadi kontrol gagal itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi menghukum, menghardik itu identitas gagal. Karena bisa kita mengontrol murid dengan cara menghukum dia atau membuat dia merasa bersalah, nggak akan berhasil. Yang berhasil yang mana? Yang berhasil yang menjadi teman. Bisa sering ini. Ulun ibu lihat yang ada ibu di sini, murid dijadikan teman. Ya, nah itu termasuk yang berhasil ternyata Bapak dan Ibu. Tapi masih dari luar juga kontrolnya, masih dari gurunya juga, masih belum dari diri. Yang dari diri ternyata yang jadi manajer kontrolnya. Seperti apa? Nah, itu yang jadi teman tadi ya. Ini pernyataan. Nah, di sinetron itu ini. Oh, ini. Oh, ini. Sekarang kita tentukan Bapak Ibu ya. Ini. Nih kalimat-kalimat ini coba kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak dan Ibu sepakat ya, ini membuat orang merasa bersalah. Sering kalimat ini kita sampaikan kepada anak-anak. Ya kan Bapak dan Ibu? Maaf ya nak uyuhnya Ibu malah jadi ternyata itu gara-gara tambah don anaknya. Jadi mulai sekarang jangan lagi. Awas sih kamu. Masih gagal. Hampir berarti. Setelah ini kita akan berubah. Niatkan dari hati yang paling dalam, insyaallah. Yang penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Salah terus kamu ini, gitu ya, menghukum. Kemudian, ayolah lakukan dengan ibu bapak. Ini teman ya. Ini kontrolnya teman ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak dong. Nah, kemudian yang pemantau, yang kedua 1 dan 2 hilangkan mulai dari sekarang. Nggak lagi kita ngomong kayak gini. Yang berhasil yang 3, 4, 5, 6. Salah. 6 penghukum lagi. Kamu selalu yang paling akhir. Nah, berarti kita ganti setelah ini ya. Bagaimana caranya menggantinya? Ganti dengan kalimat yang lebih baik. Contohnya gimana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya nak? Nah, seperti itu. Apa perlu nih Ibu bantu? Nah, seperti itu ya. Supaya apa Bapak dan Ibu? Dari kalimat pembiasaan mengucapkan kalimat yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Jadi sepakat Bapak dan Ibu ya, kita mulai sekarang. Kalau selama ini kita sudah teman ya, guru-guru di sini ulun melihat
menjadikan muridnya sebagai teman, pemantau juga. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, nak? Kelas 1 kadang Bu ya? Itu sudah masuk berhasil, cuma motivasinya katanya baru masih dari luar. Jadi bagaimana motivasi itu bisa terbentuk dari diri nanti? Oke. Terakhir materinya adalah segitiga restitusi. Ini yang paling berharga Bapak dan Ibu. Nah, kenapa disebut segitiga restitusi? Ada 3 segitiga. Segitiga. Yang pertama apa Bu? Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Itu segi yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya apa Bu? Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok. Nah, ibu guru juga pernah melakukannya. Jadi stabil sudah. Kemudian validasi kebutuhan. Tadi kebutuhan kan ada 5 tadi yang dibaca Pak Hadi ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti ceritanya Pak Malik tadi, dia bisa iseng. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mau seperti apa sih kamu? Nah itu validasi kebutuhan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu langkah terakhir. Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah kalau kita di kelas tadi karena sudah ada kan, apa sih keyakinan kelas yang sudah kita bikin bersama? Oh, berdisiplin waktu Ibu. Nah misalkan anak itu terlambat, seperti itu kita kembalikan lagi. Kamunya mau seperti apa sih? Nah dari dalam dirinya motivasi itu akan tumbuh dan berkembang. Oke Bapak dan Ibu, kita sepakat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian kesepakatan kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Oke. Yang ketiga, model pemikiran menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Oke, terima kasih. Ini Bu kesimpulan kita bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku tadi kita yakini bahwa memiliki tujuan. Teori motivasi bahwa untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai, itu merupakan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Sementara yang motivasi intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mereka yakini melalui pembuatan keyakinan kelas, itu yang berhasil insya Allah. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, dan kedua membuat rasa bersalah, itu masih identitas gagal. Yang ketiga teman dan pemantau, itu berhasil namun masih lagi motivasi dari luar. Yang terbaik adalah posisi kontrol manager yang tumbuh dan berkembang dari diri sendiri. Melalui apa? Melalui pendekatan restitusi yang dilaksanakan tahapannya pada segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kenapa? Karena manusia memiliki 5 kebutuhan dasar.
Pertama adalah penguasaan, kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kesenangan dan kebebasan. Tadi pertama adalah penguasaan, kedua kasih sayang, dan yang ketiga rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baru bagi kita dan bisa mulai dari sekarang mindset kita yang sebelumnya menganggap bahwa motivasi itu bisa kita kontrol, ternyata yang pengontrol terbaik diri adalah diri kita sendiri. Oke? Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih apa yang disampaikan tadi. Banyak masukan dan manfaat bagi kami, memberikan pengimbasan kepada teman-teman di sekolah atau guru-guru yang di sekolah. Melihat apa yang disampaikan, apa yang kita dengar dari ibu mengimbaskan kepada kita tadi, banyak ilmu yang kami dapat tentang bagaimana menyikapi perubahan-perubahan nantinya, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita temui di sekolah-sekolah kita, yang mudah-mudahan nanti untuk menyelesaikan sesuatu masalah baik terhadap anak didik kita dan teman-teman kita atau rekan-rekan kita, untuk menyikapi dapat ilmu-ilmunya kami terima. Jadi ya, mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu yang mengimbas. Semoga kita dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu materi dalam hal ini kami selaku teman-teman sejawat, alhamdulillah dengan adanya penyampaian materi yang Ibu sampaikan sebagai guru penggerak, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyampaikan tadi, dan kami mendapat motivasi baru untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Dan sukses untuk Jejaki Timur, hidup guru penggerak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis, walau berpeluh darah berbanding tangis.